Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 628 Masehi. Ada 5 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam diawali dengan perjalanan ibadah umroh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Mekah, dihalangi oleh Quraisy. Yang kedua adalah Bai'atul Ridwan, yang ketiga gencatan senjata Hudaybiyah. Yang keempat adalah pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa, mengajak mereka memeluk Islam. Yang kelima, pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash. 5 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia. Mereka mengancam ibu kotanya Ctesiphon atau Al-Madain. Yang kedua adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kafad II atau Cyrus. Yang ketiga adalah penobatan Khosru Ardashir III sebagai Raja Persia. Perdamaian antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium. Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Yang kelima, masa kemelut Kekaisaran Jepang hingga tahun 645 Masehi. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah selengkapnya. Hari ini kita masih ada di peristiwa yang keempat yang datang dari dunia Islam, yaitu pengiriman surat-surat Rasulullah SAW ke beberapa penguasa, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Dan kita sudah 3 surat dan 3 lokasi yang sudah kita bahas, yaitu untuk Amir Kota Basrah, untuk Kaisar Bizantium, dan untuk Raja Persia. Hari ini kita akan masuk ke surat yang keempat, yaitu surat dakwah Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Najasyi, Raja dari Habsyi. Surat ini dikirimkan oleh seorang duta yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Damri. Nama ini juga tidak asing ya. Ini sudah sering disebutkan ketika kita membaca Sirah Nabawiyah dari sebelum-sebelumnya. Kali ini beliau Amir bin Umayyah Ad-Damri ditugaskan untuk mengirimkan surat ke Habasyah, yaitu kepada Raja Najasyi. Isi suratnya adalah sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah, kepada Najasyi As-Somah, Raja Habsyi, sejahteralah engkau. Sesungguhnya aku memanjatkan puji kepadamu dan juga kepada Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mempunyai kerajaan, yang maha suci, pemberi kesejahteraan, pemberi kesentosaan, dan pemberi perlindungan. Aku menyaksikan bahwa Isa anak Maryam itu ruh Allah dan kalimatnya yang telah ia berikan kepada Maryam. Gadis yang baik, suci, dan disucikan lagi yang memelihara diri. Lalu ia mengandung Isa, kemudian Allah menciptakannya dari ruh dan tiupannya, sebagaimana Dia menciptakan Adam dengan tangan dan tiupannya. Sesungguhnya aku berseru kepada engkau, hendaklah engkau menyembah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan taat kepadanya. Juga supaya engkau mengikutiku dan percaya kepada yang telah datang kepadaku, karena sesungguhnya aku ini utusan Allah. Aku mengajak engkau dan bala tentara engkau supaya menyembah Allah yang maha luhur. Aku telah menyampaikan dan telah memperingatkan, maka hendaklah engkau menerima nasihatku. Aku telah menyuruh kepada engkau, anak lelaki pamanku sendiri, Ja'far namanya, dan rombongan orang-orang Islam yang besertanya. Semoga kesejahteraan atas orang yang mengikuti petunjuk yang benar. Dan bunyi surat ini diriwayatkan oleh sebagian ulama ahli tarikh, antara lain pengarang Siratul Halabiyah. Dan sebagaimana sudah kita ketahui ya teman pecinta sejarah, sudah dibahas juga ketika hijrah kaum muslimin yang pertama ke Habsyi, bahwa Raja Najasyi As-Somah itu sebetulnya sudah masuk Islam. Hanya pada saat itu memang karena kondisi politik beliau masih menyembunyikan keislamannya. Dan kesungguhan keislaman beliau juga diakui oleh Rasulullah SAW. Karena memang terbukti ya dari perlindungan Najasyi As-Somah kepada kaum muslimin yang tadi disebutkan
oleh Rasulullah SAW dalam suratnya rombongan kaum muslim yang berhijrah, dan masih ada sampai di titik Rasulullah SAW mengirim surat ini. Para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali, ini masih ada di Habasyah, belum pulang, jadi masih di sana, dan ini masih dalam perlindungan Raja Najasyi As-Somah, sehingga keadaan kaum muslimin di sana aman dan sejahtera, tidak ada yang mengganggu. Sehingga ketika menerima surat dari Rasulullah SAW, Raja Najasyi ini sudah paham ya, karena beliau memang sudah masuk Islam. Ia memuliakan utusan Rasulullah, Amir bin Umayyah Ad-Damri, kemudian memuliakan juga suratnya, sampai-sampai surat Rasulullah SAW itu oleh beliau itu dipegang oleh kedua tangannya, dipegang sama kedua tangannya, lalu dikenakan ke antara dua matanya, gini dikenakan gitu. Kalau zaman kita juga kan suka memuliakan Al-Quran, terus digini Al-Qurannya gitu diginiin. Nah itu juga sama yang dilakukan oleh Najasyi sebagai bentuk penghormatan terhadap surat Rasulullah SAW. Setelah itu beliau berdiri dari singgasananya lalu meletakkan surat itu di atas singgasananya. Lalu setelah itu, setelah meletakkan surat itu di atas singgasananya, ia malah duduk di atas tanah. Pesan tersirat sebetulnya kepada semua yang hadir di situ dan untuk disampaikan ke seluruh negeri, bahwa bagi As-Somah ini, kekuasaan yang lebih tinggi dari tahtanya itu adalah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah barulah dirinya gitu, sehingga dia menempatkan dirinya duduk di atas tanah. Lalu ketika duduk itu, dalam posisi duduk itulah ia mengikrarkan dirinya masuk Islam dengan syahadat. Setelah itu ia diminta diambilkan bejana yang terbuat dari gading gajah, bejana kecil ya, dan surat itu disimpan oleh beliau di situ gitu, dan diminta untuk dijaga, untuk disimpan baik-baik. Kemudian Najasyi As-Somah menuliskan surat balasan untuk Rasulullah SAW, dan isi surat tersebut sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada Muhammad utusan Allah dari Al-Asam bin Abjar. Kesejahteraan semoga atas engkau ya Rasulullah, dan demikian juga rahmat serta berkahnya. Allah adalah zat yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang telah menunjukkan saya kepada Islam. Sesungguhnya telah sampai kepada saya surat engkau ya Rasulullah. Maka apa yang telah engkau sebutkan tentang urusan Isa alaihissalam, demi Tuhan pemelihara langit dan bumi, sesungguhnya Isa itu tidak melebihi sedikit pun atas apa yang telah engkau sebutkan. Dia tentu seperti apa yang telah engkau katakan. Sesungguhnya kami telah mengenal apa yang telah dikirimkan kepada kami, dan kami telah menyambut baik kedatangan anak dari paman engkau dan juga kawan-kawannya. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya engkau itu utusan Allah yang benar serta dibenarkan. Sesungguhnya saya berbeat kepada engkau, dan saya pun telah berbeat dengan anak lelaki dari paman engkau. Saya telah memeluk Islam di hadapannya karena Allah, seru sekalian alam. Sesungguhnya saya telah mengutus anak lelaki saya bernama Arha bin Al-Asam bin Abjar kepada engkau, karena sesungguhnya saya ini tidak mempunyai apa-apa melainkan diri saya sendiri. Jika engkau menghendaki supaya saya datang menghadap engkau, saya pun akan mengerjakan ya Rasulullah, karena sesungguhnya saya bersaksi bahwa apa yang engkau katakan itu benar. Kesejahteraan semoga atas engkau ya Rasulullah. Demikian delegasi yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW, Amir bin Umayyah Ad-Damri, ke Raja Najasyi As-Somah ya, pemimpin Habsyi. Dan kita bisa lihat ya bagaimana Rasulullah SAW ini suratnya itu isinya sangat jauh berbeda dengan 3 surat sebelumnya. 2 ya, karena yang satu kan yang untuk Amir Basrah itu tidak diketahui isinya apa. Tetapi yang ke Heraklius itu kan agak keras. Kemudian yang kedua itu Persia ke Raja Kisra II, dan sudah kita bacakan. Relatif mengajak saja gitu ya, dengan cara yang baik, kata-kata Rasulullah SAW lembut,
mengajak untuk masuk Islam. Sementara ini kalau saya lihat ya dari suratnya, surat untuk Najasyi ini adalah surat yang paling panjang di antara surat-surat beliau ke delegasi yang lain, dan paling rinci, paling paling detail, sampai-sampai menjelaskan tentang Aisyah, tentang ruh, kemudian tentang Maryam. Jadi lebih rinci, padahal sama-sama surat ini ditujukan untuk orang Nasrani, agama yang sama dianut oleh Heraklius. Tapi sikap isi suratnya berbeda. Sikap Rasulullah menghadapi dua raja ini berbeda. Tentu kita paham ya apa yang membedakannya. Tentu karena memang Raja Najasyi ini, hubungan dengan Raja Najasyi As-Samah ini tidak diawali dengan surat yang baru saja dikirimkan tahun 6 Hijriah ini, tetapi jauh sebelum itu sudah terjadi hubungan yang baik dengan Raja Najasyi. Bahkan tadi disebutkan kan bahwa kaum muslimin yang hijrah pertama masih ada di Najasyi dan di bawah perlindungannya hingga sekarang. Kita juga mendapati jawaban yang sangat ramah ya, bukan lagi ramah tetapi baiat. Ini surat baiat lah, pengakuan dan sumpah setia dari Raja Najasyi As-Samah untuk Rasulullah SAW. Bahkan beliau, Raja Najasyi As-Samah ini mengirimkan seorang putranya, ini maksudnya untuk belajar di Madinah, karena ini luar biasa ya pemahaman seorang Najasyi ini, seolah-olah dia memang sudah memiliki keimanan yang luar biasa. Karena di sini dia mengatakan, saya ini hanya mengutus anak lelaki saya karena saya tidak memiliki apa-apa melainkan diri saya sendiri. Ini adalah penyadaran dari seorang, perbedaan yang sangat mendasar dari seorang Heraklius dengan Raja Najasyi, di mana dua orang ini kan sama-sama Kristen ya, dan sama-sama raja, tetapi kita dibahas oleh kita kemarin bagaimana sikap sombongnya seorang Heraklius. Dia merasa bahwa yang mengalahkan Persia dan yang memberi kemenangan kepada dia adalah dirinya sendiri, usahanya sendiri, sehingga ia ketakutan ketika kekuasaannya itu hilang. Dia merasa bahwa semua kekuasaan, semua harta yang sekarang dia pegang, tahta, itu adalah miliknya. Ganjalan inilah yang membuat dia tidak bisa menerima Islam. Padahal hatinya itu sudah tahu, sudah yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar. Dan bahwa Rasulullah itu adalah nabi terakhir yang dijanjikan. Sudah muncul kata Heraklius sendiri. Dan Heraklius juga mengatakan kepada Rasulullah, saya ini percaya, saya ini beriman, tetapi saya masih dikalahkan. Dalam arti, ya dia memang sedang dikalahkan oleh kekuasaannya sendiri. Sementara Raja Najasyi As-Samah itu benar-benar menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya, kekuasaan, harta benda, yang dia adalah seorang raja, kemudian rakyatnya, tanahnya, itu bukan milik dia. Dia mengakui kepada Rasulullah bahwa saya hanya memiliki diri saya sendiri ya Rasulullah. Dan di sini terlihat ya bagaimana keimanan seorang Najasyi dan kebersihan hatinya yang luar biasa. Kita saja yang Islam dari lahir ya, bahkan mungkin tidak sejak lahir itu tidak mengenal agama lain gitu. Tetapi untuk masalah hal-hal yang nempel pada diri kita, kita suka menganggap bahwa itu adalah milik kita. Padahal kita tidak memiliki apa-apa dibandingkan dengan Raja Najasyi yang ia seorang raja, memiliki kekuasaan yang perkataannya adalah hukum. Dunia itu ada dalam genggamannya, baik harta, baik tahta. Tetapi dia menyadari bahwa itu bukan miliknya. Sementara kadang-kadang kita tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap dunia, kita bukan seorang pemimpin, apalagi seorang raja, ratu. Kita juga tidak memiliki harta sebanyak harta seorang raja, tentu saja. Tetapi seringnya kita merasa bahwa harta yang kita miliki itu adalah milik kita. Bahwa ini adalah yang kita usahakan, kekuasaan kita, kemana kita membelanjakan, kemana kita menggunakan.
Dan ini pemahaman atau keimanan yang sangat mendasar lah, bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengirimkan 2 surat. Jadi yang pertama adalah surat yang tadi ya, yang dibaca oleh Raja Najasyi dan dibacakan kepada kita juga. Yang satu lagi adalah surat yang khusus mengenai Ramlah binti Abu Sufyan, dan di sini dikatakan bahwa pembicaraan tentang Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah itu justru dimulainya di sini. Niat Rasulullah SAW untuk menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan bin Harb. Karena pada saat itu kan Ummu Habibah dalam keadaan tidak memiliki suami karena suaminya itu murtad. Sebetulnya suaminya itu kan ikut hijrah ya, tadinya muslim, ikut hijrah, cuma ketika di Habasyah itu ia kenal dengan agama Nasrani yang sebelumnya tidak dia kenal, dan dia tertarik dengan agama Nasrani itu dan dia malah murtad ke agama Nasrani. Sehingga terpisahlah, bercerailah mereka. Lalu disinilah Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Raja Najasyi berniat untuk menikahi Ummu Habibah, diwakilkan kepada Najasyi karena Rasulullah SAW-nya jauh ya, dan pernikahannya ini berlangsung di tahun berikutnya, yaitu tahun 629 Masehi. Surat yang kedua yang hari ini kita bahas, atau surat yang kelima berarti ya dari total surat yang dibahas, adalah surat kepada Muqawqis, ini raja dari Mesir. Dan latar belakangnya juga sama dengan Heraklius, sama dengan Najasyi, sehingga suratnya pun ini berbeda dengan surat untuk orang-orang musyrik. Isi surat itu sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Muqawqis, pembesar Kipti atau Mesir, kesejahteraan semoga atas orang yang mengikuti petunjuk yang benar. Sesungguhnya aku berseru kepada engkau dengan seruan Islam. Islamlah engkau agar engkau selamat. Allah akan memberi pahala engkau 2 kali lipat. Maka jika engkau berpaling atau menolak, sesungguhnya atas engkaulah dosa segenap rakyat Kipti. Wahai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan engkau semua, yaitu janganlah engkau beribadah melainkan kepada Allah, dan janganlah kita mempersekutukan Dia dengan sesuatu. Janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain beberapa Tuhan yang selain Allah. Jika kamu berpaling, katakanlah olehmu, wahai orang Islam, saksikanlah oleh kamu, hai ahli kitab, bahwa sesungguhnya kami orang-orang Islam. Kiai Haji Munawwar Khalil masih mengambil surat dari buku Siratul Halabiyah, sama sebagaimana surat-surat yang lain ya, beliau mengambil riwayatnya dari kitab Siratul Halabiyah. Al-Waqidi meriwayatkan bahwa bunyi surat yang dikirimkan kepada Muqawqis tidak seperti itu, tetapi lebih ringkas lagi. Dan dibanding surat-surat yang lain, kecuali surat kepada Gubernur Basrah ya, yang tidak diketahui, ini adalah surat yang paling pendek. Dan Al-Waqidi mengatakan bahwa surat yang asli itu justru lebih pendek dari ini. Tetapi kita bisa ingat ya, isi surat ini mirip sekali dengan surat yang diberikan kepada Heraklius. Karena latar belakang agama mereka yang memang juga sama. Sehingga di sini suratnya lebih keras ya dibandingkan kepada beberapa surat yang lain, dan dengan jelas juga harus menjadikan Tuhan itu hanya satu, Allah saja, tidak ada tambahan Tuhan yang lain. Lalu setelah dibacakan surat ini kepada Raja Muqawqis, ini ada yang mengatakan juga gubernur ya, karena Raja Muqawqis ini ada di bawah pada saat itu Kekaisaran Bizantium karena sudah direbut kembali. Sebelumnya ini masih ada kadang-kadang di bawah Persia, kadang-kadang di bawah Bizantium, tergantung siapa yang berhasil merebut daerah itu di waktu tertentu. Dan pada saat itu Mesir berada di bawah Kekaisaran Bizantium. Tetapi saya lebih cenderung untuk menyebut ini raja ya, karena raja itu kan satu wilayah tertentu dengan kekuasaan yang penuh, tetapi ada
kayak persemakmuran gitulah, negara persemakmuran. Ada di bawah kekuasaan nanti satu pemimpin yaitu kaisar gitu. Makanya Heraklius itu disebutnya kaisar, bukan raja, karena dia membawahi banyak sekali kerajaan. Salah satunya adalah kerajaan Mesir atau Kipti. Mukaukis melakukan dialog sebagaimana biasa ya, ketika ada utusan itu. Ia bertanya kepada Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, apakah halangannya jika ia seorang nabi mendoakan orang yang menentang seruannya itu dan telah mengusirnya keluar dari negerinya? Jadi Mukaukis ini bertanya kepada Hatib, kenapa nabimu itu tidak mendoakan saja? Kan dia seorang nabi. Kalau ia betul seorang nabi, kan tinggal berdoa saja untuk menghancurkan Quraisy yang telah menentangnya. Lalu Hatib bin Abi Balta'ah menjawab dengan cerdas. Ini jawabannya. Dan pertanyaan tadi dilontarkan sampai 2 kali ya, untuk penekanan bahwa meminta jawaban yang serius gitu dari seorang utusan Hatib bin Abi Balta'ah. Jawaban Hatib, bukankah Tuhan menyaksikan bahwa Isa bin Maryam itu utusan Allah? Mengapa Isa tidak mendoakan kaumnya ketika mereka hendak menangkap dan membunuh dirinya, supaya Allah segera menghancurkan mereka sampai diangkat kepadanya? Gitu. Ini kan jadi cerdasnya seorang Hatib bin Abi Balta'ah ya, ia faham tentang agama Kristen. Dia faham, dia mengerti dengan keyakinan prinsip seorang Mukaukis yang mengatakan bahwa ya Nabi Isa itu sudah disalib dan diangkat gitu ke langit, dan ia menggunakan dalil mereka untuk menyerang mereka gitu, dengan mengatakan kenapa waktu itu Isa bin Maryam tidak mendoakan kaumnya, kan sudah berbuat zalim kepada Isa, menyiksa, kemudian menyalib gitu ya, sampai diangkat ke langit pun tidak ada doa sedikit pun untuk kehancuran kaumnya tersebut. Dan ini cukup menampar ya, jawaban yang bukan cukup lagi tapi sangat menampar seorang Mukaukis, menampar keyakinannya. Sehingga jawaban itu membuat Mukaukis tersenyum lalu berkata, sungguh baik engkau ini. Rupanya engkau ini seorang yang bijaksana, datang dari orang yang bijaksana. Jadi memuji jawaban yang memang bukan sekedar bukan sekedar jawaban yang biasa, tapi jawaban yang keluar dari pemahaman yang dalam gitu kan. Kalau orang biasa atau kita aja yang tahu, belum tentu menjawabnya seperti itu ya, pasti mengeluarkan argumen yang panjang, mengeluarkan mungkin jawaban kita hanya sekedar ya karena Rasulullah SAW sayang gitu kepada umatnya, kepada orang Quraisy dan sebagainya, dan jawaban yang klise lah, yang sebetulnya bisa ditebak dan ya tidak terlalu menggugah keyakinan lawan bicara. Berbeda dengan seorang Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ini menjawab dengan pas banget ya, ibaratnya kalau anak panah tuh dilesakkan itu menuju ke titik merah yang tengah gitu, sehingga benar-benar kena di hatinya Raja Mukaukis. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu berkata lagi kepada Mukaukis, ini dengan kalimat yang panjang, sekarang ini lebih ke penerangan atau penjelasannya. Sesungguhnya dahulu sebelum engkau sudah ada seorang lelaki yang mendakwahkan dirinya Tuhan yang Maha Tinggi. Lalu orang itu oleh Allah dijatuhi siksa di dunia dan akhirat. Maka sudilah engkau mengambil pelajaran darinya, dan jangan sampai orang lain yang mengambil pelajaran dari engkau. Sesungguhnya Nabi ini telah menyeru kepada segenap manusia. Maka orang-orang bangsa Quraisy lah yang paling keras memusuhinya, dan orang-orang Yahudi yang paling kuat memusuhinya. Adapun orang yang paling hampir dan mengasihinya ialah orang-orang Nasrani. Demi umurku, berita penggembiraan Musa akan kedatangan Isa seperti berita penggembiraan Isa akan kedatangan Muhammad. Tidak lain seruan kami ke hadapan engkau kepada Al-Quran itu, melainkan seperti seruan engkau ahli kitab Taurat kepada kitab Injil. Setiap nabi yang datang mendapati suatu kaum, maka kaum itulah umatnya. Kewajiban atas mereka itu kepadanya,
ialah supaya mengikut pimpinannya. Sekarang engkau mendapati Nabi yang datang ini, maksudnya Muhammad, dan kami tidak melarang engkau mengikuti Al-Masih atau Isa. Tetapi kami menyuruh engkau benar-benar mengikuti agama itu. Ini luar biasa ya penjelasan Khatib ya. Dari banyak kalimat, ini setiap kalimatnya adalah poin penting. Sampai bingung ini di mana setiap kalimatnya itu harus dibedah dan ditelaah. Ini kalau dibahas bisa jadi satu buku lagi ya. Tapi coba kita ulik 3 hal saja dari kalimat yang diutarakan oleh Khatib bin Abi Balta'ah. Poin yang pertama yang kita ambil dari penjelasan Khatib bin Abi Balta'ah adalah, sudilah engkau mengambil pelajaran darinya dan janganlah sampai orang lain mengambil pelajaran darimu. Wow, ini nasihat yang luar biasa ya. Menurut saya ini nasihat yang luar biasa. Dan ini bisa dijadikan motivasi juga buat kita. Jangan sampai kita yang bikin masalah, terus jadi orang lain ngambil pelajaran sama kita. Harus kita yang ngambil pelajaran dari kesalahan orang lain. Jangan orang lain yang ngambil pelajaran dari kita. Penjelasan Khatib bin Abi Balta'ah untuk menjelaskan posisi dari masing-masing penganut agama lain terhadap Islam. Ia mengatakan kalau Quraisy adalah yang paling keras memusuhi kaum muslimin, dan yang kedua adalah orang Yahudi paling kuat. Di sini beda ya. Paling keras itu adalah orang Quraisy, di mana ya keras banget gitu dengan penyiksaan, pembulian, bahkan menyerang Madinah, menghalangi dakwah Nabi. Dan tidak ada permusuhan yang paling keras diberikan kepada kaum muslimin selain diberikan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian orang Yahudi ini yang paling kuat permusuhannya, karena meskipun tidak keras, dia itu justru yang paling yang mempengaruhi orang lain untuk memusuhi kaum muslimin. Dan terbukti dari Ahzab ini adalah hasil dari kuatnya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin, ditambah lagi dengan pengkhianatan mereka, bahkan niat untuk membunuh Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Bani Nadir. Begitu kuat permusuhan mereka terhadap Islam dan tidak berubah sampai kapanpun. Sementara orang Nasrani itu, kata Khatib bin Abi Balta'ah, adalah yang paling hampir dan mengasihi. Itu orang-orang Nasrani, di mana memang ya kita melihat ya, dibanding orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, justru orang-orang Nasrani lah yang paling dekat dengan kaum muslimin. Terlihat Heraklius begitu, gitu ya. Najasyi bahkan yang melindungi kaum muslimin dari kejaran Quraisy. Kemudian poin yang ketiga adalah tentang kenabian ya. Kabar tentang Nabi Muhammad kepada kalian wahai orang Nasrani, kepada pengikut Nabi Isa itu kan sama dengan kabar kenabian Nabi Isa kepada kabar kenabian Nabi Isa kepada Isa bin Maryam kepada orang-orang Yahudi yang mendapat kitab Taurat gitu. Kan kabar tentang Isa itu ada di Taurat, tentang Isa, tentang Muhammad. Kabar tentang Muhammad itu ada di Injil. Sehingga kata Khatib bin Abi Balta'ah, apa yang memberatkan? Dulu kan Nabi Isa itu posisinya sama dengan Nabi Muhammad sekarang, yang dikabarkan akan datang gitu kepada orang-orang Yahudi. Sekarang posisinya adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab kalian. Itu kan sama posisinya gitu. Dulu Yahudi lah gitu yang didakwahi untuk beriman kepada Isa. Sekarang orang-orang yang pengikut Nabi Isa didakwahi untuk beriman kepada Rasulullah. Jadi posisinya sama gitu. Dulu ya kalian yang berdakwah seperti ini agar orang-orang Yahudi percaya terhadap kenabian Nabi Isa. Sekarang kamilah yang berdakwah. Dulu kalian mempercayai Nabi Isa karena berita dari Taurat, maka sekarang kalian pun seharusnya beriman kepada Rasulullah SAW karena berita yang ada di dalam Injil gitu ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami ya.
Padahal sekarang kata Hatib, kami itu tidak menyuruh kalian untuk mengingkari Nabi Isa, tidak. Justru kami ingin menguatkan keimanan kalian kepada Nabi Isa dengan iman kepada Rasulullah SAW. Ya dong, sebagaimana Warokoh bin Naufal, ini kalau Kristen ya benar-benar. Ketika datang kenabian, maka ia akan langsung beriman karena dia tahu betul isi dari Injil itu ada tentang kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah ya penjelasan panjang lebar oleh Hatib bin Abi Balta'ah untuk mendakwahi seorang Muqawqis, raja dari Kipti. Hatib bin Abi Balta'ah masih menjelaskan, masih terjadi dialog tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu ya, kepada Raja Muqawqis. Dan Raja Muqawqis itu mendengarkan dengan khidmat gitu, dengan perhatian penuh. Hanya saja pada akhirnya memang dia belum siap untuk masuk Islam, belum siap untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah kenapa sebabnya. Kalau Heraklius kita ada latar belakang penyebabnya ya, dan sudah dijelaskan itu di video sebelumnya. Tetapi untuk Raja Muqawqis ini tidak diperlihatkan, tidak diketahui apa sebab dia itu tidak beriman. Karena kalau secara keimanan seharusnya sih gitu, sebagai penganut Kristen Ortodoks seharusnya sih mudah untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Tetapi walaupun begitu, sikap Muqawqis terhadap Hatib bin Abi Balta'ah itu sangat baik disambut gitu ya. Perhatiannya juga sama sebagaimana Heraklius, mendengarkan dengan seksama gitu, dan memang betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh dutanya kaum muslimin. Dan perlakuan terhadap suratnya pun sama dengan Raja Najasyi. Dia meletakkan surat tersebut, memuliakan surat tersebut dan meletakkannya di bejana yang terbuat dari gading gitu, dan disimpan dengan baik mungkin kalau sekarang di kearsipan lah ya, di lembaga kearsipan negara gitulah ya. Dan Muqawqis sebagaimana Heraklius juga ya, meskipun tidak menerima, tetapi ia mengirimkan surat balasan kepada Rasulullah SAW beserta hadiah yang tidak diceritakan hadiahnya apa, kemudian jumlahnya segimana tidak diceritakan, hanya disebutkan saja surat balasan, kemudian hadiah-hadiah berupa harta, dan juga 2 orang gadis. Ada yang mengatakan ini adalah putrinya, ada yang juga mengatakan ini adalah anak dari menterinya. Yang satu bernama Maria yang nantinya dinikahi oleh Rasulullah SAW, satu lagi bernama Sirin yang nanti dinikahi oleh Hasan bin Sabit. Tetapi ada juga riwayat lain yang mengatakan 4, yang 2 lagi selain Maria dan Sirin adalah Qaisar dan Bariroh. Dan Bariroh ini, dan hanya Bariroh yang seorang kulit hitam. Di sini ada di catatan kakinya hadiahnya, ternyata disebutkan, teman pecinta sejarah, saya bacakan ya, ini hadiahnya banyak banget. Menurut riwayat sebagian ahli tarikh, hadiah Muqawqis kepada Nabi SAW banyak sekali. Antara lain seekor kuda lengkap dengan pelananya bernama Maimun, seekor keledai yang rupanya kelabu bernama Yakfur, 1000 macam emas, sebuah kotak 4 segi yang di dalamnya ada alat-alat celak, cermin, sisir, sebuah botol minyak, gunting, dan sebuah sugi. Sugi itu adalah mangkok dari porselen. Kemudian sejumlah kayu gaharu, kasturi, dan sejumlah madu keluaran negeri Banha, Mesir. Madu ini sangat menarik hati beliau karena beliau suka yang manis-manis. Menurut riwayat yang lain, di antara hadiah dari Muqawqis kepada Nabi SAW juga adalah seorang tabib bangsa Kipti. Tetapi setibanya di Madinah, beliau memerintahkan supaya kembali saja karena tidak dibutuhkannya. Karena tidak dibutuhkannya. Ini juga kisah yang populer ya, di mana tabib ini sudah berkeliling dan memang jarang sekali orang yang sakit di Madinah. Jadi dia jadi pengangguran malah di Madinah, sehingga diminta untuk kembali ke Kipti. Dan kembalilah dia, tidak menetap di Madinah.
Karena hadiah Muqawqis begitu banyak, ketika Hatib bin Abi Balta'ah hendak berangkat meninggalkan Muqawqis, ia dikawal sekawanan tentara untuk mengikuti perjalanannya agar tidak mendapat gangguan hingga sampai ke wilayah Jazirah Arab. Dan di Jazirah Arab bertemulah mereka dengan kafilah yang hendak pergi ke Madinah. Maka mereka menyerahkan Hatib kepada kafilah itu untuk mengawalnya sampai Madinah. Itu ya hadiah-hadiah yang diberikan oleh Muqawqis terhadap untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suratnya, surat balasan Muqawqis sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepada Muhammad bin Abdullah dari Muqawqis, pembesar Kipti. Dan ini sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini ucapannya itu sudah sama dengan ucapan kaum muslimin. Kesejahteraan semoga atas engkau. Sesungguhnya saya telah membaca surat engkau dan saya telah mengerti apa yang telah engkau sebutkan di dalamnya dan apa yang engkau serukannya. Saya telah mengerti bahwa Nabi masih ada, maksudnya masih ada lagi seorang Nabi setelah Nabi Isa gitu ya. Tetapi saya menyangka bahwa Nabi itu akan datang atau lahir di negeri Syam, sebagaimana sangkaan Heraklius. Sesungguhnya saya telah menghormati utusan engkau dan saya mengirimkan kepada engkau 2 orang anak wanita gadis, yang bagi keduanya ada kedudukan yang tinggi dalam lingkungan bangsa Kipti, dan beberapa pakaian. Saya juga mengirimkan hadiah seekor binatang begal kepada engkau agar engkau mengendarainya. Kesejahteraan semoga tetap atas engkau. Jadi ini surat balasan dari Muqawqis ini memperlihatkan bahwa dia menghormati Rasulullah SAW, menghormati utusannya dan memberikan hadiah. Tetapi meskipun dia sudah memberi salam sebagaimana salamnya orang Islam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, tetapi dia tidak menyatakan diri masuk Islam. Dan kain helai pakaian yang disebutkan di surat itu sejumlah 20 helai kain sutra buatan Kipti. Dan keledainya ini kalau tadi namanya yakfur ini sumbernya yang dari catatan kaki. Kalau dari tulisan di atasnya nama bigalnya itu adalah duldul. Yang berwarna kelabu. Bigal itu perpaduan atau pertengahan antara keledai dan kuda. Dan itulah teman pecinta sejarah 2 surat yang dikirimkan Rasulullah SAW. Yang pertama kepada Najasyi dan yang kedua kepada Muqawqis. Dan dua ini sama-sama sambutannya baik, apalagi dari Najasyi ya. Dan itulah mungkin hikmahnya sudah tadi ya, hikmahnya ulasannya juga sudah tadi di tengah-tengah, sehingga ya, kita cukupkan saja untuk video kali ini. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah bertemu lagi esok masih di surat-surat Rasulullah SAW kepada para penguasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.